Terus kemarin baru ketahuan ternyata ada uang suap dari Cina ke Jokowi untuk supaya mau jadi presiden, ya kan? Jadi ini udah ditanam semua. Ada kebutuhan dari Tiongkok mungkin untuk mau memang memanfaatkan kita, memakai kita atau merebut tanah air kita ini. Nah sekarang semua kembali ke kita. Kita mau pertahankan atau kita mau lembek aja, sangat tergantung sama kita. Kalau buat aku, people power, fine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, masih ingat dengan nama Ratna Sarumpait? Ya, perempuan satu ini sempat dijuluki para netizen sebagai Ratu Hoax. Bahkan Ratna sendiri mengakui bahwa dirinya adalah pencipta hoax terbaik. Ya, kalau kita flashback sejenak ke peristiwa tahun 2018 yang lalu, di tahun politik menjelang Pilpres 2019, Ratna yang saat itu menjadi juru kampanye nasional Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto Sandiaga Uno, tiba-tiba saja bikin heboh. Ia mengaku menjadi korban pemukulan oleh sekelompok orang tak dikenal hingga menyebabkan wajahnya lebam parah. Isu pemukulan terhadap Ratna Sarumpait pun terus bergulir. Bahkan di hadapan Prabowo, Ratna pun mengaku bahwa lebam di wajahnya merupakan bekas pemukulan sekelompok orang tak dikenal, hingga akhirnya Prabowo pun sempat menggelar konferensi pers kalau jurukamnya itu menjadi korban penganiayaan. Kita sangat kaget dan sangat prihatin, sangat kecewa bahwa telah terjadi suatu aksi kekerasan, suatu penganiayaan, ya, suatu pukulan yang sangat kejam terhadap salah satu pimpinan daripada Badan Pemenangan kampanye kita, yaitu Ibu Ratna Sarumpait. Saya sendiri kaget, baru tadi malam saya dikirim foto-foto beliau. Kemudian baru hari ini saya jumpa beliau dengan Pak Amin Rais dan Pak Fadlizon. Beliau sangat ketakutan, sangat traumatized, ya. Saya lihat sendiri. Ini menurut kami suatu tindakan yang represif, tindakan yang di luar kepatutan, tindakan jelas pelanggaran hak asasi manusia, bahkan menurut saya tindakan pengecut, ya, kalau dilakukan terhadap ibu-ibu, ya, usianya sudah 70. Seorang perempuan 70 yang berjuang untuk orang miskin, yang berjuang untuk keadilan, yang berjuang untuk demokrasi, yang diperjuangkan untuk demokrasi. Dan sikap ini adalah suatu ancaman yang sangat serius terhadap demokrasi. Tidak hanya itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon pun mengaku begitu yakin kalau Ratna Sarumpait telah menjadi korban penganiayaan. Penganiayaan itu dilakukan oleh mungkin 2-3 orang laki-laki di parkiran di luar mobil. Tapi mengenai detailnya saya belum tahu. Ratna sebetulnya tidak ingin ini terekspos dahulu karena beliau juga ingin meneduhkan dirinya dulu
sambil lukanya juga masih. Saya yakin beliau juga mengalami trauma. Tidak pernah menyangka dalam hidup beliau ada satu perlakuan seperti itu. Mbak Ratna ini usianya 70 tahun. Kita juga nanti akan investigasi apa yang sungguhnya terjadi. Kata kader Gerindra Fadlizon seperti dikutip detik.com 2 Oktober 2018. Namun apa yang terjadi? Hanya selang beberapa hari kemudian Ratna Sarumpait kembali bikin heboh. Secara terang-terangan ia mengaku bahwa lebam di wajahnya bukanlah akibat pemukulan sekelompok orang, melainkan hasil operasi plastik yang dijalaninya. Dan membuat kita semua bisa saling memaafkan. Tanggal 21 saya mendatangi rumah sakit khusus bedah, menemui Dr. Sidik Miharja, ahli bedah plastik. Kedatangan saya ke situ karena kami sepakat beliau akan menyedot lemak di sisi kiri kanan saya. Dr. Sidik adalah dokter ahli bedah plastik yang saya percaya, yang saya sudah 3-4 kali ketemu. Tetapi setelah operasi dijalankan pada tanggal 21, tanggal 22-nya pagi saya bangun, saya melihat muka saya berlubang-lubang secara berlebihan atau secara tidak seperti yang saya alami biasanya. Ke dokter Sidik, saya tanya ini kenapa begini, dia bilang nggak biasa, itu biasa, dia bilang. Intinya begitu, jadi apa yang saya katakan ini akan menyanggah bahwa ada penganiayaan. Ya, begitulah. Kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 malam, Ratna pun ditangkap oleh aparat kepolisian saat berada di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, sesaat sebelum ia melakukan perjalanan menuju ke Chili untuk mengikuti seminar internasional. Ratna Sarumpait disangkakan dengan pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan pasal 28 Junto pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Dalam kasus hoki ini, Ratna Sarumpait terancam hukuman 10 tahun penjara. Namun, usai menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Majelis Hakim menjatuhkan vonis 2 tahun penjara karena terbukti menyiarkan kabar bohong dan sengaja membuat keonaran. Namun, bukan Ratna Sarumpait kalau bisa segera bertobat dan belajar dari kasus pahit yang mendera dirinya. Usai mendekam di penjara selama 2 tahun, ia comeback di panggung politik yang serba gelap dan hitam. Ia terkesan makin liar dan mulutnya makin ganas beracun. Sebagai pemain teater, tentu ia bisa dengan sangat mudah mengelabui banyak orang. Kapan dia harus marah, kapan dia harus emosi, kapan dia harus bahagia, hal itu bisa dengan sangat mudah, bahkan nyaris sempurna, ia mainkan setiap saat dia mau. Entah dapat bisikan iblis dari mana, si Ratu Hoax ini dengan enteng bilang kalau Jokowi telah menerima suap dari Cina agar mau menjadi presiden kembali. Tidak hanya itu, dengan akting yang sangat meyakinkan, ia menjalankan perannya untuk kembali menyebarkan hoax kalau Indonesia telah dikuasai oleh Cina, hingga akhirnya semua rakyat di negeri ini hanya numpang yang setiap saat bisa diusir. Ia pun mulai melakukan agitasi, haruskah kita bersikap diam? Dengan suara lantang, ia pun mengajak untuk melakukan perlawanan melalui aksi people power. Kalau hanya pasrah dan bersikap diam, justru kita bisa dimarahi Allah. Ini bahaya, benar-benar bahaya. Bisa-bisa kita nanti jadi kayak orang numpang di negeri kita sendiri. Kalau hanya numpang, kalau diusir juga gimana? Bagaimana dengan anak cucu kita? Dan kalau dari penelitian saya, yang brengsek juga itu semua partai politik, nyaris semua partai politik bekerja sama dengan Partai Komunis Cina.
Itu ada apa? Ada catatannya itu, ada filenya tuh, bisa di Google itu. Sampai ke PKS pun kerjasama. Jadi kita ini sebenarnya yang melindungi siapa? Nggak ada yang melindungi kita loh. Terus kemarin baru ketahuan ternyata ada uang suap dari Cina ke Jokowi untuk supaya mau jadi presiden, ya kan? Jadi ini udah ditanam semua. Ada kebutuhan dari Tiongkok mungkin untuk mau memang memanfaatkan kita, memakai kita atau merebut tanah air kita ini. Nah sekarang semua kembali ke kita. Kita mau pertahankan atau kita mau lembek aja, sangat tergantung sama kita. Kalau buat aku, people power, fine. Sebab 20 tahun ini aja kita nggak tahu berapa orang mati karena miskin. Jadi kita nggak perlu takut berdarah. Sebab semua perjuangan itu ada harganya. Jadi kalau kita mengatakan manja-manja nanti jangan sampai ada pertemuan, kita nggak tahu itu. Nyawa itu di tangan Tuhan. Yang pasti kemudaratan seperti ini, kalau kita tidak hentikan, kita yang dimarahi Allah. Kita yang akan rugi. Kita yang akan habis. Kalau kita nggak terus-menerus mengatakan kebenaran dan tidak berusaha keras menghentikan kemudaratan ini, kedurhakaan ini, habislah kita. Aku nggak ada tuh pertimbangan tentang masih dipakai-kah Undang-Undang 45, masih dipakai-kah Undang-Undang. Ini udah bullshit semua. Kenapa itu bisa begitu merajalela si Jokowi? Ya Undang-Undang dasarnya udah diubah. Posisi dia udah berbeda, MPR-nya udah nggak mandataris dia. Ya tentu aja dia merajalela, dia taruh semua, mau dia bikin istana 5 di negara ini sekarang bisa. Karena nggak ada yang memarahi. Karena nggak ada yang posisi lembaga tertinggi negara. Ini sebenarnya yang paling merugikan kita. Yang jadi kunci kerusakan itu di situ. Karena semua jadi merajalela, bisa berbuat apa saja. Aduh, Ratna. Sedemikian ganas racun yang menyembur-nyembur dari mulutmu. DNA politikmu yang hitam dan kelam telah membuat dirimu makin tenggelam dalam lumpur kenistaan dan kesesatan. Kau tebar hoax sana-sini untuk mengekspresikan kebencianmu terhadap Jokowi. Kau halalkan segala macam cara untuk memanjakan syahwat politikmu yang hitam dan kelam untuk membunuh karakter seorang kepala negara. Kau lupa pada adik Gium bahwa sekali langsung ke ujian, orang tidak akan pernah percaya. Kau seharusnya bisa belajar banyak dari kasus 2018 yang menjeratmu, hingga akhirnya kau harus dikerangkeng di balik jeruji besi. Namun kalau ternyata penjara telah membuat kau merasa menjadi orang hebat dan perkasa, yang mampu melawan seorang kepala negara, silahkan terus gelar panggung dramamu. Hasutlah rakyat melalui racikan demi racikan hoax yang kau ciptakan. Sebagai ratu hoax, kau pasti tahu bagaimana cara mengelabui massa, hingga kau dapat pujian dan sanjungan dari para pembenci Jokowi. Tebarkan terus dongeng demi dongeng ciptaanmu, hingga membuat rakyat di negeri ini makin cerdas. Karena sulit untuk bisa percaya terhadap semua ujian dan fiksi ciptaanmu. Ya, mayoritas rakyat negeri ini masih sangat sehat dan waras otaknya, sehingga tidak gampang larut ke dalam limbah hoax yang kau tebarkan bertubi-tubi. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.